Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Hadis keberapa ya sekarang? Masih babul wudu ya. Bab tentang wudu. Sekarang hadis ke-49. Nih bacain aja. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah qala dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna, akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, guron muhajjalin, guron dalam keadaan cemerlang mukanya, muhajjalin cemerlang dua tangannya, min asaril wudu, karena bekas wudu, faman istato aminkum, oleh karena itu siapa saja yang mampu diantara kalian ayyutila ghuratahu, memanjangkan cemerlangnya, falyaf'al, maka lakukanlah, kerjakanlah. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, walafdzul Muslim, dan lafaz ini milik Muslim. Hadisnya sah. Nah, pertama saya akan terangkan tentang anggapan orang bahwa hadis ini adalah perkataan Abu Hurairah. Ada orang menganggap seperti itu. Tetapi Abu Hurairah katakan dengan lafaz sami'tu. Tuh. Ini dalam ilmu hadis menunjukkan dia mendengar langsung. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah. Jadi bukan perkataan Abu Hurairah semata, tetapi ini adalah perkataan Rasulullah. Begitu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Fathul Bari. Jadi hadis ini bukan hanya dari perkataan Abu Hurairah saja, melainkan dari riwayat Rasulullah SAW ya, dari sabda Nabi. Nah, kemudian maksud hadis ini ya, jika seseorang ingin berwudu melebihi dari batasnya, itu boleh. Itu lafaz guron muhajjalin ya. Guron itu asal maknanya adalah cemerlang atau putih pada wajah kuda. Itu asal makna guron, putih cemerlang pada wajah kuda ya. Tuh, di kuda ada kuda ya kan, ada warna putihnya. Tuh, kemudian di kitab An-Nihaya yang dimaksudkan adalah putih wajah-wajah mereka ya, orang mukmin, binuril wudu, dengan cahaya wudu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang sholat ya, itu nanti di hari kiamat wajahnya bercahaya gitu. Nah, kemudian muhajjalin ini putih di tempat anggota wudu, yakni tangan dan kaki. Itu asal maknanya, cemerlang pada tangan dan kaki, itu muhajjalin ya. Nah, itu maknanya. Kemudian hadis ini juga menerangkan, tadi saya sudah katakan ya, menyuruh atau menggemarkan supaya berwudu dengan mencuci muka
dan dua tangan lebih dari batasnya. Kalau wajah kan tuh ya batas rambut ya kan? Tuh sampai sini. Boleh dilebihin. Tuh. Atau ke leher misalnya. Boleh. Kalau hukum asalnya kan nggak boleh kan? Nah, berdasarkan hadis ini boleh. Begitu juga dengan tangan. Ini saya bacakan ya sedikit ya, yang saya kutip dari kitab Fathul Bari itu ya. Dengerin aja ya, dengerin. Kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar berkata, bentar ya. Imam Bukhari telah mengeluarkan dengan lafaz taqwatu'a wazada al-Ismaili fihi, dan Imam al-Ismaili menambah padanya fagosala wajahahu, dan dia Abu Hurairah ini memberikan contoh kepada sahabat yang lain tentang cara wudhu dia gitu. Mencuci wajahnya dan kedua tangannya, farafa'a fi adudaihi, lalu dia mengangkat ya fi adudaihi, pada kedua adutnya. Kedua adut itu lengan dari siku sampai ini nih. Tuh, jadi Abu Hurairah memberikan contoh cara berwudu tuh ketika mencuci tangan dia ngelebihin siku gitu maksudnya ya. Nah, itu satu riwayat. Kemudian wagosala rijlaihi, dan dia mencuci kedua tangannya, farofa'a fi saqaihi, lalu mengangkat sampai kedua betisnya. Kan kalau di Al-Qur'an kan ila ka'bain ya kan, sampai kedua mata kaki. Nah, Abu Hurairah sampai betis. Tuh. Boleh. Ya. Nah. Sama ini yang lain banyak riwayat ini. Tapi kita simpulkan saja, boleh berwudu melebihi dari batas yang sudah tentukan ya. Terus ada ulama membantah berdasarkan hadis ini ya. Bentar ya, ulama siapa yang ngebantah? Tulis dulu hadisnya. Ini disingkat ya, sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu man zada ala hadza Nah, ada ulama membantah, nggak boleh berwudu itu melebihi dari batas yang sudah ditentukan berdasarkan hadis ini. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zada, siapa saja yang zada, menambah atas, maksudnya melebihi, kurang. Melebihi atas ini maksudnya batas anggota wudhu yang sudah ditentukan, au nakuso, atau mengurangi ya, faqad asaa, maka sesungguhnya dia telah berbuat jelek, berbuat buruk ya, wa zalama, dan telah zolim ya. Nah, ini riwayat Abu Daud ya. Nah, ada ulama membantah dengan itu, alasannya nggak boleh
berwudu melebihi dari batas yang sudah ditentukan, nggak boleh menambah atau mengurangi. Tetapi ya mereka sudah dibantah oleh Imam An-Nawawi di kitab Syarah Muslim, ya. Kata Imam Nawawi, anggapan orang yang tidak membolehkan melebihi dari batas wudu itu batil berdasarkan hadis Abu Hurairah ini satu. Kemudian yang dimaksudkan dengan manzada ala hadza au naqsa, siapa saja yang menambah atas ini atau mengurangi, ini maksudnya jumlah kalinya. Misalkan yang sudah kita bahas kan tuh berwudu nggak boleh lebih dari 3 kali. Nah itu nggak boleh menambah atas 3 dan tidak boleh mengurangi kurang dari 1 kali. Kurang 1 dari 1 kali gimana itu? Setengah. Nah itu maksudnya di sini. Bukannya nggak boleh menambah melebihi dari batas wudu, karena hadisnya tegas, hadis 49 ini membolehkan. Dan memang ada hadis lain yang yang dicontohkan oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah menisbatkan perbuatannya sampai kepada Nabi SAW gitu ya. Jadi boleh berwudu melebihi dari batas anggota wudu yang sudah ditentukan, bukan jumlah kalinya ya. Tuh. Kalau jumlah kalinya lebih dari 3 haram ya, nggak boleh. Kan yang lalu sudah kita bahas ya. Sekurang-kurangnya berapa kali wudu? Hah? Sekali. Kurang-kurangnya sekali. Paling banyak 3. Kecuali mengusap kepala mesti sekali. Ya. Bisa dipahami ya? Apaan? Nggak, harus sekali. Nggak boleh lebih. Haram dong, kan yang dicontohin sekali kan udah gitu. Iya. Ya kita pilih pendapat yang kuat deh. Memang kan yang lalu sudah kita bahas tentang lafadz huruf ba-nya itu ya kan. Wamsahu biru usikum, saya sudah terangkan, ada ulama mengartikan ba-nya itu sebagian. Usaplah sebagian kepalamu. Ada pendapat seperti itu. Tapi kan kita pilih pendapat yang lebih kuat, yang sudah kita bahas cara mengusap kepala, yaitu begini, ya kan? Tuh, berjalan. Coba dibaca ringkasannya. Siapa yang punya ringkasannya? Baca ringkasannya. Hadis sah. Penggemar berwudu dengan mencuci muka, 2 tangan dan 2 kaki lebih dari batasnya. Hukum sunnah. Ya. Nah itu lafadz yang menunjukkan sunnah itu kan fal yaf'al itu kan perintah, ya kan? Hukum asal perintah apa ya? Wajib kan? Nah yang memalingkannya mana?
Yang memalingkannya itu lafadz famanista atau aminkum, siapa saja di antara kalian yang mampu, ya. Kalau nggak mampu, nggak dibebankan. Sekarang hadis ke-50. Wa an Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhut tayammunu fi tana'ulihi. Yu'jibuhu, Nabi menyukakan, Nabi suka at-tayammun, berkanan, maksudnya mendahulukan yang kanan, fi tana'ulihi, ketika bersandal, memakai sandal, gitu ya. Watarot julihi, dan bersisir. Watuhurihi, dan bersucinya, gitu ya. Wa fi sya'nihi kullihi, dan pada sya'nihi, urusannya, kullihi, semuanya, ya, muttafaqun alaihi, sepati oleh Bukhari dan Muslim. Deh, hadisnya sah. Maksudnya pertama, Nabi suka berkanan dalam hal apa? Pakai sendal. Terus nyisir. Ini dari kanan, ya kan? Terus bersuci, ini yang dibahas di bab ini, bab wudu, ya. Jadi kalau mau mulai anggota wudu, pakai yang kanan dulu mulainya. Wa fi sya'nihi kulihi, dan di setiap semua perkaranya. Ini kan umum, ya. Masuk WC, mana keterangannya? Masuk WC pakai kaki kiri. Dalilnya mana kalau tanya gitu? Enggak, itu kalau ini coba, wa fi sya'nihi kullihi, dan di setiap perkaranya, itu ya, umum, ya. Kalau kita mau berkata masuk WC harus apa namanya? Masuk WC itu turun dari angkot aja deh. Iya. Coba kaki kanan coba. Iya. Ya, nih kalau aneh ngutip ini ya, cuman dalilnya belum aneh catat ya, maaf itu ya. Jadi lafadz kullih itu kan umum, ya, di semua perkara mesti yang kanan, sekalipun masuk WC hukum asalnya, ya, jadi bantah dulu, ya. Kita pahami secara tertib gitu, ya. Hadisnya Kemudian Imam Syaukani bilang, wa qad khussa min zalika, dan sungguh telah dikhususkan dari itu, dari keumuman lafadz kullih itu, ya, dukhulul khala, masuk WC, ya. Kemudian wal khuruju minal masjid, dan keluar dari masjid. Kalau dari masjid pakai kaki kanan apa kiri? Pakai kaki kiri. Pakai kaki kiri. Ya, kaki kiri. Aneh dulu pernah dapat dalil tapi lupa nyatetnya. Ya. Nanti deh buat TR. Buat TR ya, Mam ya. Jadi masuk masjid pakai kaki kanan, keluar masjid pakai kaki kiri. Ini dalilnya kalau yang masuk masjid, ini ada tulis ya, tahu kan? Jadi nggak penasaran lagi.
An Anasin dari Anas. Anas bin Malik. Tuh ditulis tuh bagus tuh di apa ya? Pintu masjid ya kan? Sama dalilnya. Biar orang nggak apa ya? Nggak bertanya-tanya nih yang bener mana nih. Kan memang ada juga udah berkembang tuh ya kan masyarakat tuh ya. Masuk masjid, keluar masjid pakai kaki kanan. Iya udah berkembang itu. Nih apa ya? Sadam deh nih kasih. Ini riwayat Hakim. Ala syarti Muslim. Nah ini An Anas bin Malik dari Anas bin Malik minas sunnah termasuk sunnah. Nah, ini jadi ini kan perkataan Imam apa namanya perkataan Anas bin Malik. Nah, jadi kalau perkataan sahabat ucap seperti ini dihukumi marfu gitu ya. Termasuk sunnah iza dakhalal masjidah apabila seseorang masuk masjid anta bedaa apa namanya tunggu dulu ya. Apabila ini dakhalta makanya bingung. Bukan dakhalta.
Idza dakhaltal masjidah, idza apabila dakhalta engkau masuk masjid, anta bada'a engkau memulai birijlikal yumna dengan kakimu yang kanan mau masuk masjid. Ya. Wa idza kharajta dan apabila engkau keluar, anta bada'a engkau memulai birijlikal yusra dengan kakimu yang kiri tuh. Tempel masjid. Kan? Dia tahu orang jadinya kan? Siapa ya? Bukan kan itu di pantai. Hukumnya sunnah aja. Mana lafaz yang menunjukkan sunnah itu dia yuk jibuhu, Nabi suka, itu lafaz yang menunjukkan sunnah. Nah, bisa dipahami ya, dibaca ringkasannya. Gantian dong, jangan sadap terus. Begitu damai, masuk damai. 50 ya tak? Iya. Hadisnya syah menganjurkan mendahulukan anggota kanan dalam semua pekerjaan kecuali yang sudah ditentukan sunnah. Iya, hukumnya sunnah. Sama golong ke ini apa namanya? WC. Tuh ya. Nah, sekarang hadis 51 ya. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'tum apabila kalian berwudu fabda'u bimayaminikum maka mulailah dengan anggota-anggota yang kananmu. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan dia oleh imam yang 4, wasahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah. Sebenarnya hadis ini ada masalah karena hadis ini semuanya diriwayatkan dari jalan Zuhair anil A'mas, dari Al-A'mas, an Abi Sholih, dari Abu Sholeh, anhu darinya dari Abu Hurairah. Kata Hasan ya, Al-A'mas tidak pernah bertemu dengan Abu Sholeh, ia mudallis. Abu Hatim berkata, A'mas tidak pernah dengar apa-apa hadis dari Abu Sholeh. Tapi hadis ini boleh dipakai karena hadis tentang ini dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Imam Al-Baihaqi. Dan dia menambah, Imam Baihaqi menambah, wa idza labistum, dan apabila kalian berpakaian. Jadi maksudnya idza labistum wa idza tawaddatum gitu. Apabila kalian berpakaian dan apabila kalian berwudu, fabda'u bimayaminikum gitu. Ada tambahannya. Ya. Bukan hanya wudu aja gitu ya kan, berpakaian juga. Nah, kemudian Ibnu Daqiqil Id berkata, wa hakikun bi an yusohaha, yaitu hak sudah menjadi hak bahwa
dia itu disahkan hadisnya, jadi boleh dipakai ya. Maksud hadis ini kalau berwudu disuruh memulai dengan yang kanan. Hukumnya apa ya? Wajib apa sunnah? Wajib. Itu lafadz fabda'u kan perintah. Ya kan? Fabda'u kan perintah kan? Hukum asal perintah apa ya? Wajib. Tapi hadis ini tidak terlalu kuat. Tuh, ya. Maka hukumnya harus diringankan. Hukumnya sunnah. Tuh. Ya. Tidak sampai kepada derajat wajib. Ya. Deh, coba dibaca ringkasannya. Hadis ini boleh dipakai menganjurkan mendahulukan kata kanan dalam wudu. Hukumnya sunnah. Nah, ya, alasan sunnah apa ya? Tadi derajat hadisnya tidak sampai ke derajat sahih itu, maksudnya nggak terlalu kuat, tuh ya. Walaupun ada lafaz perintah, fabda'u itu kan perintah itu, amar. Al aslu fil amri lil wujub. Coba gantian baca, siapa ya, Imam? Ya. Wa'anil Mughirah ibni Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawat doa pernah berudu. Famasaha binasiyatihi, lalu dia mengusap nasiyah, ubun-ubunnya ya. Wa alal imamati, dan di atas imamah serban. Wal khuffaini, dan kedua khuf. Khuf itu sepatu yang menutup mata kaki ya. Atau kaos kaki juga boleh deh tuh ya. Asalnya sih maknanya itu sepatu gitu. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan dia oleh Muslim. Hadisnya sah, maksudnya menerangkan tentang salah satu cara mengusap kepala ya. Kalau yang lalu sudah kita pelajari cara mengusap kepala dari bagian depan ke belakang, kemudian sampai tengkuk nih ya. Udah maju lagi ke depan, langsung ke telinga. Tuh satu. Nah, kemudian ini cara yang kedua, kalau pakai serban. Ya. Nah, cara mengusap kepala ketika pakai serban, yakni dengan mengusap bagian ubun-ubun, ya, dalam nih sini ubun-ubun, dan di atas imamah, di atas serban. Tuh. Iya, atas itu kan ada huruf wawu tuh kan. Wawu ini lil mutlaqil jam'i, mengumpulkan semua. Tuh ya. Jadi cara mengusap serban ya, mengusap kepala ketika pakai serban. Yakni dengan mengusap ini juga, bukan hanya serbannya aja kalau hadis ini. Ya, ubun-ubunnya tuh diusap, kemudian di atas serban tuh. Udah gitu. Ya.
Nah, nanti insya Allah ada juga di hadis lain, cukup di atas serban. Nah, kalau Ibnul Qayyim menerangkan di kitab apa namanya, Zadul Ma'ad itu ya, ini yang dikutip dari kitab Subulus Salam. Innahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu ala ra'sihi tarotan. Beliau biasa mengusap di atas kepalanya sekali, yang sebagai yang tadi tuh ane contohin tuh. Satu kayak gitu ya. Kemudian wa alal imamati tarotan, dan di atas imamah sesekali. Pakai serban ya, kayak pakai peci deh misalnya gini ya kan. Tuh, usap gini aja. Di atas imamahnya aja. Nggak pakai usap ubun-ubun. Ini cara yang kedua. Kemudian wa alan nasiyati wal imamati tarotan, dan di atas ubun-ubun sebagaimana hadis ini. Ubun-ubunnya juga diusap. Kemudian langsung ke apa namanya? Atas serban. Ya, boleh gak atas serban dulu baru ubun-ubunnya? Boleh, karena pakai huruf wawu. Wawu ini tidak menunjukkan tertib. Jadi ada 3 cara ya. Usap kepala tadi ini, tuh yang pertama. Kemudian yang kedua di atas serban aja, ya. Kemudian ubun-ubun dan di atas serban. Tuh. Cara mengusap kepala. Kita pakai peci, males ngelepas. Tapi kalau pakai peci males ngelepas ya, nggak terlalu. Kalau serban kan ribet ya, gulung-gulung imam. Tuh. Tapi kuping tetap tak? Apaan? Kuping. Kalau di hadis ini nggak ada. Tuh. Kalau di hadis yang lalu, al-udhurani minar roksi, ya kan? 2 telinga itu masuk bagian kepala. Lebih selamat temannya. Pakai kuping apa enggak? Dipakai udah. Tuh ya. Kalau kan cuma cara mengusap kepala aja gitu ya. Nah, kemudian mengusap al-khuffaini. 2 khuf. Jadi ketika safar, ya kan? Cukup berwudunya itu di atas khuf gini aja tuh. Ya, kayaknya pakai kaos kaki nih misalnya contoh. Mau wudu, ya kan? Ambil wudu, ketika mencuci kaki begini aja tuh. Cara mengusapnya. Nggak usah dibuka. Itu boleh kalau kondisi safar. Sampai dia balik lagi ke rumah 1 hari. Nanti akan kita bahas di bab khuf aja ya. Tuh. Pakai sepatu khuf itu kan, sepatu misalnya di gunung. Kan malas ngelepas sepatu, cara wudunya gitu. Di atas khuf gitu. Yang bawah nggak usah. Kalau yang bawah cara ngebersihinnya itu ke tanah, digosok-gosok gitu. Tapi syaratnya harus sudah bersuci sebelum pakai khuf. Berudu. Kalau mau cara berudu kayak gitu tadi tuh. Sebelum pakai khuf, kita dalam keadaan suci, berudu. Habis berudu pakai khuf, ya kan? Kaos kaki atau sepatu deh kita deh. Safar. Nanti batal misalnya kentut gitu kan, contoh. Nggak jadi soal, yang penting awalnya aja. Gitu. Ya, awalnya aja. Coba dibaca ringkasannya.
sebelah atas sarung kaki wajib mukhayar. Wajib mukhayyar. Mukhayyar itu boleh pilih. Mau dilakuin apa enggak? Iya. Pilih salah satunya maksudnya. Oh iya. Senang gitu kan? Iya. Deh, hadis berikutnya. Wan Jabir bin Abdillah, dan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah taala meridhoinya. Fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allahu bih. Ibda'u, mulailah, bima, dengan apa yang bada Allah telah memulai, bihi, dengannya. Akhrajahu Nasa'i hakadha, dikeluarkan oleh Imam Nasa'i hakadha, seperti ini, bilafzil amri, dengan lafaz perintah. Lafaz perintahnya itu lafaz ibda'u. Wa huwa inda Muslim, dan dia hadis ini di sisi Imam Muslim bilafzil khabar, dengan lafaz khabar. Lafaz berita, bukan perintah. Lafaznya apa ini? Nabda'u. Bukan nabda'u. Kalian memulai. Atau nah, maksud di sini menerangkan kita diperintah dalam hal apa aja, karena lafaz ma itu umum sifatnya, ya. Ma ini isim mausul, termasuk lafaz yang sifatnya am. Kita diperintah memulai seperti seperti yang telah Allah terangkan, ya, baik di dalam Quran atau hadis. Kalau yang lebih zahir adalah Al-Quran, ya. Nah, hadis ini tuh berhubungan dengan sa'i sebenarnya. Sa'i, gitu ya. Sa'i pada waktu itu Allah menyebut Sofa dulu, lalu Marwah, ya. Maka Nabi memulai dari Sofa dulu, lalu Marwah, ya, sampai bolak-balik gitu. Begitu juga tentang cara wudu, hendaknya dimulai dengan apa yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran. Maksudnya berurutan. Apaan? Ya, berdasarkan hadis ini, berwudu itu mesti tertib, ya. Tapi waktu itu nanti bisa dilihat di kitab kata berjawab, di siapa yang punya kitab kata berjawab. Ini ada, Mam. Ada. Hah? Kata berjawab. Oh, jawab. Itu Ustadz Qadir Hasan tuh terangkan tertib dalam berwudu itu tidak sampai kepada derajat wajib. Kalau di ringkasan ini wajib, ya. Wajib tertib.
Beliau beralasan karena di dalam Al-Qur'an itu menggunakan huruf wawu. Wawu itu maknanya limut lakil jam'i, mengumpulkan semua gitu, tidak menunjukkan tertib. Nah, adapun apa yang telah dicontohkan oleh Nabi dari tangan dulu, ya kan, kumur-kumur dan seterusnya sampai kaki, ini belum menunjukkan wajib tertib. Paling tinggi sunnah tertib itu. Yang jelas semua anggota wudhu yang kita diperintah mencucinya atau membasuhnya mesti kita ratai semuanya dengan air gitu. Nggak boleh ada yang nggak kena gitu ya. Ya memang ada perbedaan pendapat tentang masalah ini. Terus bagaimana kita nyikapinnya? Udah tertib aja, lebih ya mengikuti contoh Nabi, ya kan, lebih selamat. Cuma nggak bisa disalahkan juga tuh orang yang wudhunya nggak tertib. Misalnya kaki dulu, ya, terus muka, pernah nggak nih? Ani sih nggak pernah nemuin orang begitu. Ya, tuh. Apaan? Anak kecil ya, gitu. Tapi kalau berdasarkan hadis ini wajib tertib kalau berdasarkan hadis ini. Ya. Karena ada perintah itu ibda'u. Mulailah dengan apa yang Allah telah mulai dengannya. Jadi insya Allah yang lebih selamat ya tertib aja dalam hal berwudu. Mulai dari tangan dulu, terus kumur-kumur, ya kan, dan seterusnya. Ya dibaca ringkasannya. Nah, ini bukan hanya urusan wudhu, bukan hanya urusan sa'i aja. Di semua perkara yang Allah memulai dengannya, ya, kita disuruh kerjakan seperti yang Allah mulai. Karena lafadz ma itu am sifatnya, umum, ya. Udah sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya Allah terangkan di dalam Al-Quran. Misalkan contoh wudhu ya, contoh wudhu aja ya. Allah sebut pertama dalam hal berwudhu apa dulu pertama? Wajah ya, terus tangan sampai siku tuh ya kan, habis itu usap kepala, baru kaki. Itu yang diperintah sama Allah di dalam Al-Quran. Nggak boleh kaki dulu, terus ke muka, nggak tertib kan, maksudnya gitu dalam hal wudhu. Kemudian dalam hal sa'i ini kan memang berhubungan dengan masalah sa'i ini. Allah sebut apa dulu pertama? Sofa dulu, baru marwah. Oleh karena itu Nabi memulai sa'inya itu dari sofa dulu. Gitu. Deh, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.